Welcome back again. Di video kali ini masih seputar membahas drama-drama Mandarin adaptasi novel karya Chung Yao. Dan kali ini membahas satu aktris lagi nih guys, yang gak kalah populer dengan aktris Yue Ling, yang pastinya remaja era 90-an pasti sangat mengenal dengan sosok aktris imut satu ini. Dia adalah aktris Cina Jin Ming, kelahiran Beijing pada tanggal 19 November tahun 1980. Di era 90-an, penampilannya di layar kaca Indonesia masih kecil imut nih guys. Sosoknya yang menggemaskan sangat menarik perhatian dan pastinya sulit untuk dilupakan. Dan di tahun ini usianya sudah menginjak 43 tahun. Udah dewasa nih, gak terasa ya, aksinya sebagai gadis kecil imut yang lincah dan menggemaskan masih terngiang-ngiang diingatan. Dan sukses memikat hati penonton kala itu. Jin Ming terlihat sangat lembut dan imut ketika ia masih kecil. Dengan wajah yang bulat kecil yang sangat menggemaskan dan sepasang mata yang bisa berbicara yang membuatnya semakin dicintai penonton. Jin Ming memulai debut aktingnya pada tahun 1989 di usianya yang masih 8 tahun dan bermain di drama pertamanya berjudul Wang Jun karya Chung Yao dan berperan sebagai Xiao Wang Jun. Penampilannya yang cantik dan kemampuan menangisnya yang membuatnya menjadi bintang cilik terpopuler saat itu. Beberapa drama Jin Ming juga tayang di Indonesia dan sukses populer, yaitu Suoke atau judul Indonesianya Giok di Tengah Salju dari adaptasi novel karya Chung Yao pada tahun 1990 berjumlah 24 episode dan di Indonesia sendiri tayang pada tahun 1997 di Indosiar yang kisahnya bercerita tentang wanita bernama Suoke yang diperankan oleh aktris Liane Liu yang sebelum menikah dengan keluarga kaya ia kehilangan keperawanannya dari kekasihnya dan melahirkan seorang putri bernama Yudian yang diperankan oleh Jin Ming. Keluarganya berusaha merahasiakan segalanya dari mertuanya dengan mengusir kekasih dan bayinya serta menyembunyikan keperawanannya. Di hari pernikahan karena merasa bersalah, Suoke mengungkapkan kebenarannya kepada suami barunya yang diperankan oleh aktor Steve Ma. Sejak saat itulah mertuanya memperlakukannya dengan sangat buruk dan suaminya akhirnya menikah dengan wanita lain. Tahun berganti tahun, kekasihnya masih mencari Suoke dan putri mereka. Tanpa sepengetahuan Suoke, putrinya Yudian dibawa ke rumah suaminya sebagai pembantu. Selama bertahun-tahun menjadi istri kedua yang tidak layak. Namun lambat laun suaminya mulai menciptakan perasaan padanya dan berusaha menghilangkan semua siksaan selama bertahun-tahun. Drama ini cukup menguras emosi penonton, di mana anak yang masih kecil harus dipisahkan dari ibunya, dan setelah bertemu pun sangat sulit untuk bersama. Di sini kita bisa melihat akting Jin Ming kecil yang sangat rapuh dan menyedihkan. Aktingnya yang luar biasa di drama ini sangat menarik hati penonton, dan sukses menjadi salah satu drama Chung Yao yang populer di Indonesia. Dan drama lainnya yang gak kalah seru, Green Grass by the River, yang juga tayang di Indonesia di stasiun TV Indosiar berjudul Selembut Kasih. Berkolaborasi dengan aktris cantik Yue Ling, yang sebelumnya sudah terkenal di Indonesia lewat drama Putri Xingye, dan reuni kembali dengan aktor Steve Ma. Drama ini tayang di Taiwan pada tahun 1992, berjumlah 42 episode, dan sukses meraih rating tinggi. Yang menceritakan tentang seorang anak yatim piatu bernama Xiao Xiao yang diperankan oleh Jin Ming yang tinggal bersama bibi dan pamannya yang kejam. Ia mempunyai ikatan persaudaraan dengan tetangganya Qing Qing yang diperankan oleh Yue Ling yang dipaksa menikah dengan pria yang jauh lebih tua dari kakak laki-lakinya. Putus asa dengan keadaan malam mereka, kedua gadis itu berhasil melarikan diri bersama di hari pernikahan Qing Qing. Selama pelarian, mereka secara kebetulan bertemu dengan Ho Si Hui yang diperankan oleh Steve Ma, seorang mahasiswa muda yang juga melarikan diri dari keluarganya karena perjodohan. Setelah beberapa kesalahpahaman awal, ketiganya memutuskan untuk bepergian bersama sambil berpetualang bersama layaknya sepasang keluarga. Karakter Jin Ming di sini sedikit lebih bahagia ketimbang karakternya di Suoke yang rapuh. Jadi kita bisa melihat akting Jin Ming di sini yang lincah dan energik.
Drama lainnya yang juga tayang di Indosiar yaitu The Heaven Sword and Dragon Saber atau judul Indonesianya Pedang Pembunuh Naga versi tahun 1994 yang tayang di Indosiar tahun 1996, adaptasi novel karya Jin Yong dalam seri ketiga trilogi Raja Wali. Berperan sebagai Sub-Zero atau Chiu Chijak kecil yang menceritakan tentang kisah hidup Zero kecil saat pertama kali bertemu dengan Sang Wuci atau Tteokbokki kecil. Dan terakhir di tahun 2013 yang juga sama-sama adaptasi novel karya Jin Yong berjudul Demigod Semi-Devils versi tahun 2013 yang juga tayang di stasiun TV Indonesia yaitu RTV dan berperan sebagai Tiansang Tonglao, pendekar wanita penguasa istana Lingjiu di puncak halus Gunung Surga. Saat memerankan tokoh tersebut, Jingmin sudah menginjak usia 33 tahun, sudah dewasa dan tetap terlihat cantik nih guys. Dan perannya di sini diterima dengan baik oleh penonton. Jingmin sudah dikenal sebagai pahlawan wanita bibit Chungyao sejak kecil. Jingmin saat masih kecil memang bisa digambarkan sebagai masa kecil yang membuat orang lain takjub. Di usianya yang masih sangat muda, Jingmin berhasil menjadi aktris cilik yang terkenal dan menjadi kebanggaan orang tua. Meskipun manfaat yang diberikan Jingmin kepada keluarga sangat besar, mereka tidak pernah mau bergantung pada putri mereka untuk mendapatkan penghasilan. Meskipun Jingmin memiliki banyak pengalaman syuting di luar, orang tuanya mengontrol ketat waktu syuting putrinya dan lebih mengutamakan studinya. Bahkan Jingmin sempat diajak oleh Chungyao untuk berpartisipasi dalam drama Hwansu Gege atau Putri Hwansu, namun sayangnya ditolak oleh Jingmin karena ingin fokus dengan studinya. Selama menjalankan studinya, Jingmin melepaskan aura selebritisnya dan berkonsentrasi penuh belajar. Setelah lulus SMU, ia kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Peking hingga pasca sarjana dan bekerja di kelompok sastra dan seni profesional. Setelah lulus pada tahun 2009, ia bergabung dengan perusahaan pialang Taiwan dan kembali ke industri hiburan. Karya terakhir Jingmin pada tahun 2022, drama berjudul Red Giant Tower. Tidak semua orang bisa seperti Jingmin. Jingmin adalah raja keberuntungan yang memang layak diterima. Ketika ia masih kecil, Jingmin terlihat sangat manis dan lembut. Ia adalah tipe gadis kecil cantik yang tidak bisa dilupakan orang dalam sekejap. Saat masih kecil, Jingmin paling banyak berpartisipasi dalam drama-drama Chungyao dan menjadi gadis termuda Chungyao. Saat itu orang-orang sangat suka menonton drama-drama Chungyao, sehingga banyak penonton yang mengenali Jingmin sebagai aktris muda. Semasa mudanya, Jingmin tidak putus sekolah karena syuting, dan sukses hingga ke jenjang pasca sarjana. Setelah Jingmin lulus, orang mengira dia tidak akan pernah kembali lagi memasuki dunia hiburan. Namun Jingmin melakukan langkah yang sangat mengejutkan. Jingmin kembali lagi, namun hingga saat ini penampilannya belum mencapai level masa kecilnya. Dan ketenarannya juga sudah tidak sebagus sebelumnya. Setelah melalui serangkaian lika-liku, Jingmin akhirnya menjadi pembawa acara yang merupakan arahan paling cocok untuknya dan sangat sukses. Jingmin pernah menolak syuting Putri Hwansu demi studinya, yang ternyata berhasil menjadi salah satu drama Taiwan terlaris di Asia, dan Jingmin akhirnya melewatkan kesempatan untuk menjadi hits. Tetapi Jingmin tidak pernah mengungkapkan penyesalannya. Setiap orang berhak memilih jalan hidupnya sendiri. Meskipun Jingmin bukan lagi bintang populer, hidupnya memuaskan dan bermakna, dan itu sudah cukup. Sukses dan sehat selalu ya Kak Jingmin, tetap semangat dalam berkarya.